Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat sehat, sehingga saya dapat melaksanakan observasi wawancara dengan lancar dan dapat membuat hasil laporan ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga kerabat beliau. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Nasitoh, NIM 190101020452. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari observasi wawancara yang telah saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Jadi, observasi ini saya lakukan guna memenuhi tugas mata kuliah Istiratijiyah Ta'lim Al-Loghah Al-Arabiyah. Di sini saya mendapatkan tugas untuk observasi wawancara pada Maharah Qiraah kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Baik, langsung saja. Profil sekolah dan informan. Nah, jadi sekolah yang saya observasi ini merupakan sekolah swasta dengan nama Madrasah Tsanawiyah Swasta Hidayatus Salam Nahdlatul Wathon atau Hidayatus Salam NW. Alamat sekolah ini berada di Jalan Pelanama atau bisa juga disebut dengan Jalan Biduri, RT 4, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satwi, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dengan kepala sekolah Bapak Haji Lalu Irawan Muda QHSS dan informan Bapak Ahmad Jayadi SPD, di mana kedudukan beliau di sekolah ialah guru bahasa Arab pada siswa kelas 7 dan juga kelas 8. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan observasi saya. Yang pertama, saya melakukan observasi ini pada hari Senin tanggal 27 September 2021. Tempatnya di sekolah, yaitu di kantor, dimana hari pertama saya observasi ini saya menemui kepala sekolah dan meminta izin kepada beliau sekiranya saya dapat diizinkan melakukan observasi wawancara kepada guru yang ada di sana, guru yang bersangkutan, sekaligus menyerahkan surat observasi atau surat izin observasi dari kampus. Nah, kemudian observasi kedua itu saya lakukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, di mana pada hari itu guru yang bersangkutan melakukan pembelajaran Maharah Qiraah pada siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Tempatnya itu saya laksanakannya di sekolah, di kantor. Di kantor saya melakukan wawancara kepada beliau, dan di ruang kelas saya melihat langsung bagaimana pembelajaran bahasa Arab Maharah Qiraah di sana. Baik, kemudian metode pengumpulan data. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini, beliau meminta metode yang digunakan merupakan observasi wawancara, di mana saya harus terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana pembelajaran Maharah Qiraah ini pada siswa kelas 7 MTS Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah. Kemudian saya melakukan wawancara kepada pengajar yang bersangkutan mengenai materi apa yang telah diajarkan, kemudian bagaimana strategi beliau mengajar, terus apakah strategi itu akurat dilakukan kepada siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah di sekolah itu, dan hasilnya bagaimana. Baik, kemudian pembahasan yang ada di dalam hasil laporan observasi saya. Yang pertama ada pembelajaran bahasa Arab, di mana pembelajaran bahasa Arab ini merupakan proses ajar mengajar yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dengan menggunakan metode dan juga media yang tepat untuk siswa-siswa tersebut, sehingga siswa-siswa dapat menguasai 4 keterampilan dalam berbahasa Arab. Salah satunya yaitu Maharah Qiraah. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu Maharah Qiraah. Apa sih kan ya Maharah Qiraah? Nah, jadi secara etimologi, kata Maharah itu berasal dari kata bahasa Arab yang arti dari kata Maharah yang berarti pandai atau mahir. Secara terminologi, kata Maharah merupakan kemahiran atau keterampilan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran bahasa. Sedangkan
Qiraah itu berasal dari kata al-qiraah yang artinya membaca. Dengan kata lain, maharah qiraah ini merupakan kemahiran atau keterampilan yang harus dikembangkan, keterampilan atau kemahiran membaca yang harus dikembangkan gitu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu hasil dari observasi wawancara saya. Baik, langsung saja hasil observasi wawancara saya. Nah, jadi buku dan materi yang diajarkan di sekolah ini pada bahasa Arab gitu berada di bab 2 gitu. Baru di bab 2 sebenarnya. Sekolah ini melakukan pembelajaran tatap muka itu baru-baru aja kan ya. Jadi sebelumnya itu melakukan daring juga. Nah, di daring ini pembelajarannya itu sudah sampai bab 3. Cuman karena luring atau tatap muka kembali, jadi pembelajaran itu sedikit diulang agar siswa yang ketinggalan pembelajaran itu tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa ketinggalan pembelajaran. Nah, buku yang digunakan di sini adalah buku dari Kemenak dengan kurikulum K13 atau 2013. Kemudian strategi pembelajaran daring dan juga luring di sekolah ini. Jadi sebenarnya strategi yang digunakan oleh guru ini, beliau menggunakan strategi yang sama dalam pembelajaran daring maupun luring terhadap maharah qiraah ini. Hanya saja media yang digunakan beliau berbeda. Yang mana daring beliau menggunakan WhatsApp group, sedangkan luring beliau menggunakan secara langsung menyampaikan pembelajaran. Nah, di saat daring ini pembelajarannya itu strukturnya begini. Guru menanyakan keadaan siswa, kemudian itu lewat WhatsApp grup kelas khusus bahasa Arab ya kan. Terus dimana beliau pertama-tama menanyakan kabar atau keadaan si siswa, kemudian guru mengajak siswa sama-sama berdoa. Terus guru selalu memberikan himbauan agar kiranya siswa tetap melaksanakan atau senantiasa mengikuti protokol kesehatan dimanapun mereka berada dan juga makan makanan yang sehat. Kemudian guru menanyakan pembelajaran yang telah lalu gitu kan. Terus kemudian guru meminta siswa membuka buku halaman yang akan dipelajari atau buku ajar milik masing-masing, bisa berupa PDF gitu. Terus guru memberikan VN atau video pembelajaran mengenai materi maharah qiraah yang akan dipelajari oleh si siswa ini, bisa menggunakan link YouTube dan juga bisa menggunakan video langsung di WA gitu. Tapi guru juga biasanya kalau nggak pakai video pembelajaran, pakai VN, beliau juga bisa menggunakan video call grup, jadi langsung gitu. Terus setelah itu guru meminta siswa menulis apa yang beliau terjemahkan. Jadi isi video pembelajaran itu adalah beliau menerjemahkan teks yang akan mereka baca kata per kata. Kemudian mereka itu disuruh menyimak bagaimana pelafalan dari kata per kata itu dan disuruh mencatat terjemahannya gitu. Dan evaluasinya untuk daring ini, beliau meminta siswa membaca atau mempraktikkan membaca teks yang telah diterjemahkan, biasanya itu satu paragraf atau beberapa baris, kemudian dikirim kepada beliau melalui chat pribadi gitu. Terus kalau evaluasi luring, beliau meminta secara langsung satu persatu siswanya itu membaca gitu. Terus kalau luring itu biasanya kalau daring itu juga biasanya beliau bukan hanya menggunakan buku ajar, tapi beliau juga biasanya memberikan materi yang bersangkutan dengan buku ajar, tetapi berupa komik atau berupa buku cerita bergambar dengan bahasa Arab gitu. Itu aja sih bedanya kalau pembelajaran daring dan juga luring yang dilakukan oleh guru mata pelajaran ini. Nah, bagaimana yang kita ketahui gitu kan, mengajarkan bahasa Arab kepada siswa kelas 7 madrasah sanawiyah itu tuh susah banget. Kenapa? Ya karena nggak semua siswa yang masuk madrasah sanawiyah ini berasal dari madrasah ibtidaiyah yang telah mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Banyak siswa yang masuk madrasah sanawiyah ini berasal dari sekolah dasar yang sama sekali nggak mempelajari bahasa Arab, sehingga mereka itu jangankan bahasa Arab, huruf hijaiyah aja mereka banyak yang belum bisa gitu ya kan. Contohnya sama kayak di sekolah ini, kayak setiap tahunnya gitu kan, kayak 85% yang masuk ke madrasah sanawiyah ini itu lulusan dari sekolah dasar yang sama sekali nggak belajar bahasa Arab gitu. Itu adalah kesulitan utama bagi pengajar bahasa Arab, terutama maharah qiraah, karena banyak siswa yang nggak bisa menyebutkan huruf Arab gitu.
kesalahan utama di sana. Nah tapi bagusnya lagi di sekolah ini itu ada ekskul, bukan ekskul juga sih namanya, apa ya, kayak pembelajaran wajib. Jadi itu tuh diadakan 3 hari dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu. Itu tuh pembelajaran tahsin wajib yang diikuti oleh siswa-siswa yang sudah dites, di mana siswa ini tidak memiliki kemampuan berbahasa bukan memiliki kemampuan berbahasa Arab sih, kemampuan dalam membaca Arab gitu. Nah jadi itu tuh ada ekskul tahsinnya gitu, pembelajaran tahsin wajibnya gitu, dan ini tuh sudah berjalan sejak lama banget. Bahkan saat daring pun masih ada pembelajaran tahsin ini yang diwajibkan buat siswa-siswa yang nggak bisa huruf, nggak tahu dan juga nggak bisa nyebutin huruf-huruf Arab gitu. Jadi ini tuh penanggulangan yang dilakukan oleh sekolah, dan menurut saya cara itu ampuh dilakukan di madrasah sanawiyah ini gitu, karena setelah itu kayak banyak siswa-siswa yang bisa mengaji, banyak siswa-siswa yang bisa menghafalkan bahasa Arab dengan baik gitu kan. Jadi menurut saya strategi yang digunakan oleh guru sudah cocok untuk mengajarkan siswa di madrasah sanawiyah ini, dan juga strategi sekolah juga sudah sangat bagus dalam meningkatkan maharah qiraah pada siswa-siswinya. Mungkin itu saja hasil observasi saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.